warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Kurnia Oktavia sebagai ketua dari kelompok 9 yang beranggota 1. Selinur Amelia, 2. Aldi Pramesa, 3. Tita Susilawati. Saya di sini akan mewawancarai tentang swasembada pangan kepada yang terhormat Bapak Uci Wistara. Apakah Bapak tahu mengenai swasembada pangan? Kalau ditanya berkaitan dengan swasembada pangan, jelas pasti tahu. Karena itu adalah program pemerintah. Kenapa pemerintah harus bertanggung jawab terhadap ketersediaan pangan yang merupakan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai nanti masyarakat untuk mendapatkan berbagai pangan itu adalah kesulitan, apalagi menemukan kelaparan. Makanya pemerintah berusaha meningkatkan berbagai jenis ketahanan pangan menuju swasembada pangan. Terus apalagi? Nomor 2, apakah Indonesia saat ini sudah mencapai fase swasembada pangan? Kalau apakah saat ini Indonesia sudah mencapai fase swasembada pangan atau tidak, jawabannya bahwa tergantung kepada jenis tanaman dan pangannya apa. Kalau berupa pangan, maka swasembada pangannya adalah sembako, terutama kebutuhan beras, minyak, itu alhamdulillah kita sudah banyak, ya. Karena pemerintah terus meningkatkan produk-produk pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat menuju swasembadanya, ya. Tapi di sisi lain juga ada kebutuhan pangan dalam swasembadanya, kita nggak bisa harus impor seperti terigu, itu kan harus impor. Kedelai untuk tempe juga impor. Nah, ini belum bisa dipenuhi di dalam negeri karena produk pertanian ini masih mengandalkan impor. Kalau yang lain kita sudah swasembada, yang gula, kopi, minyak goreng, termasuk adalah beras. Kita alhamdulillah sudah mencapai swasembada, termasuk sayur mayur, buah-buahan. Itu dia, ya. Oke. Nomor 3, kapan Indonesia dapat mencapai swasembada? Kalau ditanya apakah sudah mencapai belum, ya soalnya belum mencapai secara maksimal. Karena swasembada pangan kita ini hanya sebatas mencukupi kebutuhan sekian bulan kemudian. Jadi produk-produk pertanian dalam swasembada pangannya adalah minimal untuk target 2-3 bulan ke depan itu ada. Nanti kesananya dipikirkan lagi bagaimana meningkatkan swasembada pangan tersebut, ya. Karena bagaimana pemerintah menyediakan itu semua untuk minimal jangka pendek, jangka panjangnya kita pikirkan lagi. Nomor 4, menurut Anda mengapa perlu swasembada pangan? Yaitu harus dilaksanakan swasembada pangan dalam rangka adalah memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Jangan sampai masyarakat kesulitan kebutuhan sandang pangan. Ya, timbullah nanti harga mahal, kesulitan, timbul kelaparan. Makanya pemerintah wajib, yaitu adalah bagaimana meningkatkan produk-produk pertanian yang bisa memenuhi berbagai kebutuhan swasembada pangan masyarakat terpenuhi dengan minimal cukup di pasaran ada. Rakyat butuh beras ada, rakyat butuh minyak goreng ada, rakyat butuh gula pasir, kopi, segala macam ada di pasaran. Sehingga jangan sampai nanti swasembada itu semua adalah menimbulkan masyarakat jadi resah, masyarakat jadi repot, masyarakat jadi susah mendapatkannya. Harga barang ada tapi mahal kan kasihan juga. Maka pemerintah harus menyediakan itu semua bagaimana swasembada pangannya terpenuhi dengan secukup-cukupnya. Nomor 5, siapa yang memberikan penghargaan Indonesia atas pencapaian swasembada pangan? Lembaga internasional dalam bidang pangan itu banyak. Ada yang namanya FAO, UNICEF, ada bidang-bidang IMF, ya kan? Itu
adalah lembaga-lembaga internasional yang melihat setiap negara di dunia yang termasuk peningkatannya itu bagaimana meningkatkan produk-produk pertanian untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Indonesia termasuk salah satu yang bagus lah ya, peningkatan hasil pertaniannya, berasnya kita tidak lagi banyak impor, kita terpenuhi sendiri. Ini penilaian. Jadi yang memberikan penilaian adalah seperti apa swasembada pangan Indonesia adalah tentu adalah lembaga-lembaga internasional di bawah PBB itu banyak ya. Itu adalah bagian pada rasa peduli mereka terhadap prestasi Indonesia dalam bidang swasembada pangan. Oke. Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Demikian ke sana kan. Demikian dari wawancara saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.